Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 7, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada mata pelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang rukhsah dalam beribadah. Apa itu rukhsah? Dalam bahasa Arab, kata rukhsah bermakna keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah adalah kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Dalam pelaksanaan rukhsah ada yang dinamakan rukhsah azimah. Rukhsah azimah adalah rukhsah yang mengandung kebaikan. Dalam hal ini, seseorang boleh memilih rukhsah atau azimah. Contoh, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih baik menjamak dan mengqashar sholat. Selanjutnya, rukhsah menggugurkan azimah. Yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila dihadapkan pada kondisi tertentu, darurat. Contoh, bangkai atau daging hewan yang haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan dengan tujuan menyelamatkan manusia tersebut. Alasan apa saja diperbolehkannya rukhsah? Yang pertama, berada dalam kondisi darurat. Darurat itu berarti tidak normal seperti biasanya, atau ada kebutuhan. Contohnya, diperbolehkan seseorang itu berbuka puasa atau tidak berpuasa ketika bulan Ramadan apabila sedang sakit atau berperjalanan jauh, atau yang disebut musafir. Yang kedua, adanya halangan. Contoh, seseorang boleh mengqashar sholat jika sedang dalam perjalanan jauh. Tujuan rukhsah. Apa tujuan Allah itu memberikan rukhsah kepada hambanya? Yang pertama, menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Yang kedua, tetap bisa menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, terjaganya jiwa dan raga serta harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah. Yang keempat, memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Dalam dalam sholat itu juga ada rukhsah, ada keringanannya. Kapan saja kita itu mendapatkan keringanan dalam sholat? Yang pertama, ketika dalam perjalanan jauh, tapi lewat darat ya, lewat jalan gitu, bukan lewat pesawat atau lainnya. Sholat dijamak dan dikosor dalam kendaraan, itu rukhsahnya. Bersuci dengan berwudu atau tayamum,
sholatnya dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada atau kondisi mobilnya, kapan waktu berhenti mobilnya, itu maksudnya. Yang kedua, sakit parah. Ketika seorang itu sakit parah, tidak harus berdiri, boleh sambil duduk, tidak bisa duduk sambil berbaring. Itu rukhsah dalam sholat. Sekarang rukhsah dalam berpuasa. Yang pertama, bagi orang musafir boleh tidak berpuasa, tapi di hari lain wajib mengganti atau yang namanya mengqadha. Yang kedua, ketika seseorang sakit parah, jika masih ada harapan untuk sembuh, maka harus diganti dengan puasa di luar bulan Ramadan. Tapi kalau tidak ada harapan untuk sembuh, diganti dengan membayar fidyah. Nah, itu sakit parah yang ketiga. Yang keempat, lanjut usia atau sudah tua. Nah, seseorang yang lanjut usia itu boleh tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya dengan fidyah, bukan dengan qadha. Yang kelima, ketika seorang perempuan dalam keadaan nifas atau haid, ya, tapi harus diganti di lain hari atau di qadha. Rukhsah dalam berpuasa selanjutnya itu untuk ibu hamil dan menyusui. Ada 3 kategori. Yang pertama, ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap dirinya sendiri. Kalau dia berpuasa, dia itu khawatir dengan dia sendiri, maka kewajibannya adalah mengganti puasa di lain hari. Yang kedua, ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan bayi atau janinnya jika tetap berpuasa. Kalau ibu hamil atau menyusui khawatir terhadap bayinya saja, berarti wajib mengganti puasa di lain hari. Yang ketiga, ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap dirinya dan bayinya, nah, maka wajib mengganti puasa, juga membayar fidyah. Tapi dari ketiga kategori ini, nah, yang lebih diutamakan adalah mengqadha puasanya di lain hari. Selanjutnya, rukhsah dalam zakat. Nah, yang pertama, waktu pembayaran zakat dapat dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri, selama bulan Ramadan maksudnya. Yang kedua, zakat yang berupa makanan pokok bisa diganti dengan uang, karena sekarang zamannya sudah maju. Nah, bisa diganti dengan uang, tapi masih lebih baiknya makanan pokok. Kalau kita di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, berarti ya beras itulah yang dizakatkan. Yang ketiga, pembayaran zakat bisa diwakilkan, tidak harus dengan mustahiknya langsung. Selanjutnya, rukhsah dalam haji. Itu ada 9. Yang pertama, bisa memilih dari 3 jenis: haji qiron, tamattu, atau ifrad. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jika tidak mampu berjalan, boleh menggunakan alat bantu seperti tandu, kursi roda, atau tongkat. Sa'i itu lari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Itu sama, jika tidak mampu berjalan,
boleh menggunakan kursi roda atau yang lain. Jika tidak bisa melempar jumroh, bisa diwakilkan oleh orang lain. Bisa memilih nafar awal, yakni meninggalkan Mina setelah melempar jumroh. Wukuf, jika sedang sakit boleh tidak turun ke padang Arafah. Dam, itu denda. Jika tidak mampu membayar, bisa diganti dengan melaksanakan puasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Diperbolehkan mabit di Musdalifah dengan waktu yang tidak lama. Mabit itu menginap. Terakhir, dibolehkan menjamak atau mengqashar sholat selama melaksanakan ibadah haji. Itu rukhsah dalam ibadah haji. Nah, kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah haji, kita akan tahu nanti bagaimana prakteknya. Apa saja hikmah adanya rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, atau haji? Yang pertama, memudahkan pelaksanaan ibadah sekaligus tegaknya syariah. Dengan adanya rukhsah, memungkinkan setiap muslim dan muslimah dapat menunaikan ibadah. Tidak ada alasan untuk ibadah dalam kondisi apapun. Yang kedua, mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap disiplin untuk tetap menunaikan ibadah. Dengan adanya rukhsah, umat muslim tetap harus menjaga sholatnya agar dilaksanakan pada waktunya. Selamat belajar anak-anak. Dengan materi rukhsah ini diharapkan semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap agama Islam, sehingga tumbuh semangat untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.